warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Aprilia Yolanda dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Wali Songo beserta dengan metode penyebaran Islam. Nah, teman-teman semua, jadi yang pertama itu ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Gresik yang bernama asli Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu orang pertama di Jawa Timur yang membantu berkembangnya Islam. Sunan Gresik menyebarkan agama Islam melalui bidang pendidikan dan bidang perdagangan. Ia pertama melakukan berdakwah melalui perdagangan, supaya masyarakat tidak kaget dengan ajaran Islam. Dengan tujuannya untuk menyebarkan agama Islam, maka ia membuka masjid dan membuka sekolah swasta Islam di Gresik. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi dan dia dimakamkan di Gapura Wetan yang berada di kota Gresik, Jawa Timur. Nah, yang kedua itu ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Dia dilahirkan pada tahun 1401. Nama dia Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Dia merupakan putra dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Sunan Ampel merupakan salah satu tokoh yang sangat penting di dalam berkembangnya agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel melakukan dakwah di Pulau Jawa dengan metode Mohlimo atau 5 dasar ajaran Islam. Mohlimo diantaranya adalah yang pertama Mohmai, itu tidak berjudi. Yang kedua Mohngombe, tidak mabuk. Yang ketiga ada Mohmalik, itu tidak mencuri. Yang keempat ada Mohmadat, itu tidak candu. Dan yang terakhir yang kelima ada Mohmadon, itu tidak berzina. Nah, Sunan Ampel meninggal pada tahun 1481. Dia dimakamkan di Ampel, Surabaya. Nah, yang ketiga itu ada Makhlum Ibrahim atau Sunan Bonang. Beliau memiliki nama asli yaitu Makhlum Ibrahim. Beliau juga merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465. Sunan Bonang berperan besar dalam menyebarkan Islam. Ia bekerja sama dengan Raden Paku atau lebih dikenal dengan Sunan Giri dalam perjalanan dakwahnya. Sunan Bonang menggunakan gamelan sebagai media dakwah Islam di Pulau Jawa. Sunan Bonang mahir memainkan alat musik gamelan sehingga banyak masyarakat yang senang dan menjadikannya media untuk berdakwah. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1515. Lokasi pemakamannya berada di Tuban, Jawa Timur. Nah, yang keempat itu ada Raden Paku atau Sunan Giri. Raden Paku dikenal juga sebagai Sunan Giri dengan nama aslinya yaitu Muhammad Ainul Yakin, merupakan salah satu dewa terpenting di Jawa Timur. Sunan Giri lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi dan ia meninggal pada tahun 1506. Sunan Giri memanfaatkan kekuasaan perdagangan dan pendidikan sebagai sarana untuk berdakwah Islam. Sunan Giri membuka pesantren di dekat Gresik di Giri. Ini adalah menjadi tempat di mana umat Islam bisa mengajar. Sunan Giri mengirimkan narasumber diantaranya ke Madura, ke Bawean, ke Kangean, ke Lombok, ke Makassar, ke Ternate dan Tidore. Yang kelima itu ada Syarifuddin atau Sunan Derajat. Adik dari seorang Sunan Bonang adalah Sunan Derajat atau lebih dikenal lagi dengan nama Syarifuddin. Sunan Derajat lahir di Ujung Galuh atau Surabaya pada tahun 1470. Sunan Derajat juga merupakan anak dari seorang Sunan Ampel. Sunan Derajat mengajari para siswa hal-hal yang membantu mereka menjadi pengkhotbah masa depan. Sunan Derajat juga mengajak anak-anak dari tempat lain seperti Hitu Ambon dan Ternate. Sunan Derajat
yang dimakamkan di Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya yang keenam ada Sunan Kalijaga atau Raden Masyahid. Raden Masyahid dikenal juga dengan nama Sunan Kalijaga. Ia adalah sosok yang dikenal berhati besar, pemaaf, dan pujangga. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an. Strategi dakwah Sunan Kalijaga adalah melalui seni dan budaya, khususnya itu wayang. Bentuk kesenian rakyat seperti gamelan, terus wayang ataupun lagu daerah sering dijadikannya atau digunakannya dalam khotbahnya. Sunan Kalijaga dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak pada akhir tahun atau sekitar akhir tahun 1600-an. Yang ketujuh ada Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Sunan Kudus lahir sekitar pertengahan tahun 1400-an dan ia juga meninggal dunia pada tahun 1550. Beliau memiliki nama asli yaitu Jafar Shadiq. Sunan Kudus juga ikut membawa agama Islam ke daerah Kudus dan sekitarnya, khususnya Jawa Tengah bagian utara. Sunan Kudus mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris dan lainnya sebagai sarana berdakwah. Ia juga terkenal dengan tulisannya. Beberapa karyanya juga terkenal, yaitu seperti Gending Mas Kumambang dan Micil. Selanjutnya yang kedelapan itu ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Putranya adalah Sunan Muria atau lebih dikenal lagi dengan nama Raden Umar Said. Lahir sekitar tahun 1450. Ia juga adalah salah satu dari 9 penjaga yang termuda. Sunan Muria memanfaatkan kemahirannya dengan memainkan gamelan dan boneka sebagai metode berdakwah. Sunan Muria berdakwah di tempat yang jauh. Ia juga mengajarkan agama kepada para pedagang, nelayan, dan masyarakat biasa. Ia juga dimakamkan di utara kota Kudus di Gunung Muria. Nah, yang terakhir itu ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Ia dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah. Lahir di Mekah pada tahun 1448. Ia juga merupakan cucu dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Ada yang mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati turut menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Ia juga mendirikan kerajaan Islam seperti Banten dan Cirebon. Ia meninggal pada tahun 1570. Makamnya berada di Gunung Jati, bagian utara Cirebon. Ya, jadi tentunya apa yang dilakukan oleh Wali Songo itu merupakan suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Mengingatkan waktu itu sarana dan prasarana untuk dakwah sangat terbatas. Wali Songo juga berdakwah dengan cara-cara yang kreatif, inovatif, dan responsif terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah umat. Jadi itulah esensi yang harus ditiru, yang perlu ditiru dan terus dikembangkan untuk kemajuan dakwah. Menurut KHA Mustafa Bisri, dalam mengajak kebaikan, bersikap keraslah kepada diri sendiri dan bersikap lemah lembutlah kepada orang lain, jangan sebaliknya. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.